Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ووصل إلى روح مصنف مؤلف كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني الشافعي الأشعري المصري رحمه الله وإلى أرواح مشايخنا في المعهد Tebu Ireng Jombang أجمعين وإلى أرواح مشايخنا في المعهد Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang أجمعين وجميع أصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم وأهل سلسلتهم ومريدهم ومحبهم وجمعيتهم والآخذين منهم رضي الله عنهم شيء لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح أهل قبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ببركة majelis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khata
amalan solihah. Tambah suwe awak, tambah tua tambah suwe umur, tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soke durung soke, nyawa wis mulih. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mugi-mugi khususipun dumateng ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah
wa ni'mata wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tiniyati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 40 nggih, halaman 40 bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati utawi iki iku kitab nerangaken salat. Babul mawaqiti utawi iki iku bab nerangaken pira-pira wektune salat. Hadis ke-128. An Abdillah bin Umar, diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang sahabat Abdullah dan sahabat Umar. Annan nabiyya satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, waktu zuhri utawi wektune salat zuhur iku idza zalati tatkalane lengser apa asamsu srengenge wa kana lan ana apa dzilur rajuli ayang-ayangane wong lanang iku katulihi kaya dawane rajul malam yahdur selagi durung teka apa waktul asri waktu salat asar. Wa waktul asr lan utawi waktu salat asar iku malam tasfarra selagi durung kuning, selagi ora warna kuning apa asamsu srengenge. Wa waktu salatil maghribi lan wektune salat maghrib iku malam yaghibi selagi durung surup apa asyafaku meko abang. Wa waktu salatil isya'i lan utawi waktu salat isya iku ila nisfil laili tumeka separone wengi al ausati kang tengah-tengah. Wa waktu salatis subahi lan utawi waktune salat subuh iku min tulu'il fajri saking metune fajar shadiq malam tadlu'i selagi durung metu apa asamsu matahari. Rawahu cerita ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim walahulan kedua Imam Muslim walahulan iku kedua Imam Muslim min hadisi Buraidah saking riwayat hadis sahabat Buraidah radhiyallahu anhu fil asri ing dalem nerangaken waktu asar. Wasyamsu lan utawi srengenge iku baydha'u putih naqiyatun kang bersih. Wa min hadisi Abi Musa lan saking hadis riwayat sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wasyamsu lan utawi srengenge iku murtafi'atun isih dhuwur. Para hadirin rahimakumullah, hadisnya panjang nggih tentang mawaqit al-mawaqit al-awqatus sholawat, tentang waktu-waktu salat 5 waktu. Niki dawa mangke kula bagi kalih tentang salat ya zuhur utawa asar mengke Rebo mendatang baru sisane. Mboten cukup nggih, mboten cukup. Lah di hadis niki wonten riwayat sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an niku putrane sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibnu Umar niki termasuk ulama sahabat nggih yang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Usia 83 tahun nggih. Beliau masuk Islam niku waktu anak-anak usia 10 tahun dan juga ikut hijrah ke Madinah bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan lek umroh atau haji niku pun luput nggih saking Masjidil Haram makom Ibnu Umar niku kurang lebih 3 sampai 4 km arah Masjid Tanaim nggih Syari' Asy-Syuhada
sampean numpak taksi paling 3 real niku ten syari asyuhada makam Ibnu Umar niku cedek kali Masjid Tanaim nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, beliau termasuk ahli atau ulama sahabat sebab termasuk perawi sahabat nomor 2 terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu an, sebanyak 2630 hadis. Nomor 2 setelah Abu Hurairah. Berarti beliau ulama sahabat yang ahli bidang hadis. Cuma pun pulau kata kalau ceritakan gitu tentang Ibnu Umar. Cuma salah satu kehidupan beliau yang perlu kita ketahui, ternyata salah satu sahabat Nabi sing seneng marani tempat-tempat sing tahu dikunjungi Kanjeng Nabi, tempat-tempat sing sering digawe salat Kanjeng Nabi, tempat-tempat sing sering digawe ndonga utawa kegiatan Kanjeng Nabi, itu pasti diparani kali Ibnu Umar. Apa tujuane? Tabarruk, golek berkah Kanjeng Nabi. Niku Pak. Jadi salah satu keutamaan dari athar sahabat Ibnu Umar itu selalu mendatangi. Contoh ketika Nabi golek banyu nang sumur diparani, ngombe banyu sumur bekas ditimbo Kanjeng Nabi. Ya marani watu sing disandari Kanjeng Nabi, marani wit kurma sing om-omongan kali Kanjeng Nabi. Niku selalu diparani kali Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi Ibnu Umar niki ahli tabarruk, ahli golek barokah. Kalau ada orang mengatakan tabarukan bid'ah, maka monggo bacalah riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Jangan kemudian dengan dalil ulama salaf, tetapi tidak satupun ungkapan ulama salaf disampaikan kecuali ulama dewe. Tititi ulama salaf. Tapi ulama ini wafate tahun 1327 Masehi. Padahal salaf niku Pak, ulama salaf niku periodenya sejak sahabat sampai tahun 850 Masehi. Niku periode ulama salaf. Pun dibujuki nggih, pun dibujuki. Makanya kalau ngaji niki pasti nyeritakno jenenge ulama sak kitabe sak tahun wafate, sak madzhabe, jak semerep nggih, jak semerep ngoten. Niki ya. Kemudian Ibnu Umar niki tidak hanya beliau yang melakukan begitu. Ibu Aisyah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah niku pernah dawuh Pak. Niki adalah sahih nggih. Beliau mengatakan tidak seorang pun yang mampu mengikuti jejak-jejak Nabi di tempat-tempat persinggahan beliau kecuali Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Niki keistimewaane Ibnu Umar salah satunya. Jadi sampean marani masjid tabarukan, marani makam wali tabarukan, marani wong tua, kuburan wong tua tawassul ndongakno tabarukan, marani makame guru tabarukan, marani apa jenenge kitab-kitab ulama no perpustakaan tabarukan. Itu tempat-tempat tabaruk yang bisa kita ambil berkahnya ya. Jadi ukurannya kalau tabaruk kita semakin ziyadatul khair, menambah kebaikan, wa ziyadatul ta'ah, menambah ketaatan. Niku fungsine tabaruk. Nggih. Niku Pak. Jadi ojo kemudian nggih ngrono YouTube kemudian mengatakan tabaruk ziarah kubur wali bid'ah se. Lele bid'ah panjenengan berarti nuduh Ibnu Umar bid'ah. Sekarang kita pertanyakan, beranikah sampeyan mengatakan Ibnu Umar sahabat Nabi yang mulia, perawi terbanyak dari hadis itu bid'ah? Ayo, wani gak?
Bapak Ibnu Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sing wafat tahun 644 Masehi di Masjid Nabawi, niku juga melakukan tradisi baru, salat tarawih berjamaah. Zaman Umar bin Khattab, Nabi tidak pernah melakukan berjamaah. Ayo lek wani ngarani sampeyan Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang termulia nomor 3 dari sahabat Nabi, itu melakukan bid'ah. Ayo. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang wafat tahun 656 Masehi di Baqi Madinah, niku juga mentradisikan azan Jumat 2 kali, bahkan 3 kali. Zaman Nabi mboten wonten. Itu azan Jumat ditambah setunggal 2 kali. Niku yang mentradisikan sahabat Utsman bin Affan. Sekarang pertanyaannya, berani nggak sampai mengatakan orang yang azan 2 kali Jumat yang diistihati oleh Utsman bin Affan, beliau dikatakan ahli bid'ah? Berani? Ayo. Jadi hati-hati, Pak. Makanya kadang-kadang wong kurang ilmu, kurang moco, kurang faedah ilmu nih, kadang-kadang ngawur, nih kan? Kadang-kadang ngawur. Pun balik Umar bin Ibnu Umar. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi beliau itu adalah sangat berhati-hati ketika meriwayatkan suatu hadis. Kalau ada hadis yang beliau tidak hafal, Pak, itu tidak berani beliau menyampaikan. Kalau ada hadis yang belum paham, belum hafal, beliau pasti mendatangi sahabat-sahabat tua, sahabat-sahabat senior Kanjeng Nabi untuk memastikan apakah hadis niki benar atau tidak. Niku Ibnu Umar, ya, sama dengan begini. Ketika Ibnu Umar dimintai fatwa, dimintai pendapat orang banyak, beliau tidak mau berpendapat selagi beliau tidak memahami, tidak menguasai masalah yang ada. Beliau mengatakan Allahu a'lam. Sahabat loh ngomong Allahu a'lam. Kulo panjenengan niku jenis sahabat, jenis ulama, sok ngerti ya, jadi abot ngomong wallahu a'lam. Ya, la adri, la arif, la a'lam, niku abot. So koyoke ngerti segala hal, nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, Ibnu Umar niki termasuk sahabat Nabi yang netral dalam bidang politik. Netral, Pak. Tidak memihak sahabat Ali, tidak memihak kubu Aisyah, tidak memihak Muawiyah bin Yazid, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pernah ngeten, Pak. Pernah beliau itu ketika peristiwa tahkim tahun 600 Masehi, perebutan kekuasaan dengan berunding antara kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan kubu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dimotori oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ditawari, wis sampai naik Ibnu Umar sing dadi khalifah. Apa jawaban Ibnu Umar? Emoh, aku gak pantes, gak layak, ngoten. Makanya, Pak, jabatan apapun yang kita terima, kita diusulkan, kalau gak pantes, gak layak, atau dipikir menjadikan mudarat bagi dirinya dan orang banyak, maka bisa ditolak. Sebab alasannya tidak layak dan tidak pantas. Sehingga beliau itu selalu menghindari konflik-konflik politik, ya, antara rakyat dengan penguasa, kelompok politik dengan penguasa, sehingga beliau berpendapat, ya, tidak boleh umat melakukan protes dan demo menentang penguasa yang sah meskipun pemerintah itu zalim. Kenapa? Kalau kita menentang penguasa meskipun zalim, maka mudaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini diambil oleh pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan tidak boleh atau melarang untuk
membuat makar, memberontak terhadap pemerintah yang sah. Paham nggih? Iki cikal bakale pendapat di Ahlussunnah wal Jamaah yang bermuara kepada pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lho, on dasare, Pak. Wong NU ojo protes, ojo menentang, membangkang utawa merontak. Niku dasare pendapat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar niki sahabat yang cerdas, sahabat yang tampan, sahabat yang yang akas, sahabat yang penuh dengan dengan tabarruk. Senengane merono mrene, ziarah merono, ziarah mrene. Ngoten senengane Ibnu Umar niku. Bahkan ada suatu kisah, dimanapun beliau berdagang, di negara manapun, ketika kembali ke Mekah, beliau selalu mampir atau ziarah atau silaturahim kepada para ulama, baik yang sudah wafat maupun sudah masih hidup. Ibnu Umar. Jok kuwatir, Pak. On dasare ana kisahe, ceritane, riwayate, hadis riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu an bahwa Ibnu Umar adalah ahli tabarruk. Paham nggih? Nah, dibojoki wong YouTube sampeyan ya. Para hadirin rahimakumullah. Lho, beliau sugih, Pak. Ibnu Umar ini termasuk orang kaya raya, pedagang sukses, tetapi beliau tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek awan poso, lek bengi tahajud, maca Quran. Sami nggih? Apa nih? No, pedagang sukses sugih tapi gak lali ibadahe. Pernah ngeten, pernah Ibnu Umar niki ngimpi ya, ketika remaja itu bermimpi dibawa malaikat nang neraka. Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Ibnu Umar niku pernah mimpi ketika beliau tidur di Masjid Nabawi, beliau itu mimpi tangannya digandeng dua malaikat dijak ya menjoro neraka. Ya Allah ya. Juga beliau mengatakan ternyata di neraka itu ada dua lubang besar. Dua lubang besar kayak jurang atau sumur yang besar. Ya, dia melihat, bahkan beliau istighfar, Pak. Istighfar. Beliau melihat di dalam neraka itu banyak orang-orang yang dia kenal ketika di dunia, bahkan juga kenal orang-orang yang terlihat soleh di dunia tetapi terlihat di neraka. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Asal usul itu Allahumma Mas Bayangku, Mas Bayangku lah antas salam mingkas sadadang niku. Lah niku Allahumma minan nar niku lho, Pak. Ah niku dungane Ibnu Umar lho urusanate. Oh dungane Ibnu Umar. Apa cegak melbu neraka, njok perlindungan dari masuk neraka. Nggih. Tapi wedi, Pak. Ibnu Umar ketakutan ketika mimpi melbu neraka. Dan mimpi itu diceritakan kepada kakaknya bojo Kanjeng Nabi sing arane Hafsah binti Umar. Akhirnya Hafsah binti Umar niki cerita nang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, adikku Ibnu Umar mimpi ndelok neraka. Sahih betul kata Kanjeng Nabi. Bahkan beliau melihat siksa neraka yang paling ringan, Pak. Didelok niku, ngimpi niku ketika telapak tangan seseorang diberi bara api neraka yang sampai meledos uteknya. Itu yang paling ringan siksa neraka. Nyekel bara api ngeten lho, sampai nak otake meledos, balik maneh nyekel meledos, balik maneh nyekel meledos. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Paling ringan niku, Pak. Subhanallah nggih.
Nah, kemudian Ibnu Umar niki ya, Ibnu Umar niki Kanjeng Nabi niki pesen Hafsah bojone ya, sampaikan kepada Ibnu Umar dia termasuk orang-orang beruntung kalau dia sholat malam tidak ditinggalkan. Kemudian Hafsah niki nyampaikan pesan Nabi ke Ibnu Umar adiknya. Ibnu Umar Kanjeng Nabi dawuh sampai termasuk orang-orang muflihun beruntung, tapi luwih sempurna sampeyan tidak meninggalkan sholat malam. Nggih, niki Pak. Jadi sholat malam itu termasuk sholat tahajud, termasuk sarana untuk terhindar dari api neraka. Sing tahajudan tetap tahajud, nggih. Sing salat dalu tetap salat dalu. Pak, kula niki lek gahet niku tahajudan, tapi lek gahet dos pundi tetep tangi zikir, nggih. Wa zikir, maca kulhu, apa-apa kan, zikir sampai waktunya tahajud itu tetap bangun. Insya Allah paling sami kali sholat tahajud dengan catatan tahajud istiqomah, dan tidur dulu. Syarat tahajud tur dhisik, ya, turu sik sekejap pokoknya nyenyak set tangi sudah dikatakan tidur itu kan. Ya. Warahmatullahi rahimakumullah. Tapi hati-hati, wong ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Quran niku ujiane tambah gede. Wonten kisah ngeten Bu, dan kitab Mukasyafatul Qulub karangannya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Beliau menceritakan ono kisah wong ahli tahajud 20 tahun jenengen Abu bin Hashim, nggih. Abu bin Hashim niki salat tahajud 20 tahun gak tahu kendor, gak tahu bolong, terus tahajud. Suatu saat di tahun yang ke-20 dia tahajud niku badhe wudu ten sumur, ana wong tengok-tengok pinggire sumur. Ditakoki ambek Abu bin Hashim, sampean sinten? Jawabane kula malaikat. Luar biasa nggih. Ahli tahajud ketemu malaikat. Dan Abu bin Hashim niki delok tangane wong iku nyekel kitab gawede. Ditanya, malaikat kitab opo iku? Iki kitab catetane orang-orang soleh sing mlebu surga. Tolong Pak, bocor titik. Malaikat, aku bocorno apa ana jenengku nok njero kitab sampean niku. Dibuka sampai khatam, kok ana jenenge Abu bin Hashim. Seneni malaikat, sampai nu gak teliti belas. Coba buka maneh. Mosok gak masuk golongan orang soleh yang mlebu swarga. Nggih, tak buka maneh. Gak ono jenenge Abu bin Hashim. Peng telu gak percaya. Mosok sih aku ki ahli tahajud kat malaikat. Mosok gak ono jenengku no daftar orang-orang soleh sing masuk surga. Bukan maneh. Jare malaikat, pocon dhewe. Dibaca dhewe teliti ngoten, jenenge tetep mboten wonten. Akhire tangleten malaikat kat, opo aku ahli tahajud, salat dalu 20 tahun, tapi kok luput teko daftar wong soleh mlebu surga. Apa jawaban malaikat? Abu bin Hashim, aku itu tugasku nyatet wong sing salat. Tetapi ketika nyatet jenengmu, ngono. Gak iso metu tintaku, ngoten, Pak. Gak metu. Jadi jauh catatane. Sebabnya apa wahai malaikat? Malaikat dawuh, Abu bin Hashim, sampean bener ahli tahajud, ahli ibadah, tapi sampean pamer nang awake dhewe, aku loh ahli ibadah, aku loh ahli tahajud, aku loh ahli zikir.
dan sebagainya. Sampean pamer banding-bandingno amal tahajud sampean nang wong liya. Contoh, awakmu aku tahajudan, kamu gak tahajudan. Sik apik aku 20 tahun, Pak. Eman. Akhirnya tidak ada namanya dalam daftar buku catatan orang soleh yang masuk surga. Akhirnya semaput gak sadar penyakitan, akhirnya loro, akhirnya dead, mati. Kaget, Pak, gak mlebu catatan ahli swarga. Oh niki cerita Imam Ghazali dan kitab Mukasyafatul Qulub, kitab tarekat, kitab tasawuf. Paham nggih? Artinya napa niki, Pak? Artinya ya, jadi ibadah apapun itu jangan untuk pribadi kita kepada Allah, jangan dikait-kaitkan dengan pujian manusia. Ya, aku ahli tahajud kok, aku ngajar Quran kok, aku misalnya nggih nyun sewu guru TPQ kok, aku kok apa ya aku, nanti dihapus catatannya dari daftar orang-orang soleh. Eman, Pak, 20 tahun. Ya niki eman. Dan yang kedua kata malaikat, Abu bin Hashim, awakmu mikir awakmu dhewe ibadahi. Ibadah nang Gusti Allah ijenan iku gawe awakmu dhewe. Tetapi kon gak tau peduli nok tetanggamu, gak tau peduli nok masyarakatmu, gak tau membantu sosial sampean. Jadi gak imbang ibadahmu, mikir awake dhewe. Jadi nyun sewu, Pak, ibadah niku kudu seimbang antara ibadah individual, ibadah ritual dengan ibadah sosial. Ibadah vertikal, ibadah horizontal niku harus seimbang. Sampai ahli ibadah tapi kedah juga ahli membantu terhadap yang lain, membantu manusia, membantu perjuangan agama, membantu dalam jalan kebaikan. Imbang antara sambung nagosi Allah lan sambung dumateng menungso, antara hablum minan nas, hablum minallah. Paham nggih? Ini harus seimbang. Makanya disyukuri wong sing ahli ibadah mendino, ahli apapun, ahli kebaikan, tapi sik peduli nak urusane menungso niku sing luar biasa. Jadi ibu-ibu, lek bapake iku ngurusi urusane wong, sampean dukung. Pak, ket teko kerja metu maneh. Ket mule metu maneh, nanti ngurusi zakat misalnya, ngurusi umat, sampean dukung, Bu. Sampeyan lek ikhlas, maka sampeyan pahalane bojone sampeyan oleh sama dengan pahala suaminya. Dukung tok cek angele ngoten lho. Oleh pahala sampeyan sami sebab mendukung. Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, harus seimbang nggih, harus seimbang. Jadi percuma kalau baleni jenengan ahli ibadah, jenengan ahli zikir, jenengan ahli salat dan sebagainya, tapi sampeyan tidak akan mendapat pahala. Kenapa? Sebab pahala sampeyan ditransfer nang wong liya. Kok saged? Sebab ibadah sampeyan kenceng tapi lesan sampeyan selalu nyakiti wong liya. Hati-hati, Pak. Ahli ibadah luar biasa, maino serbanan. Pemikiran, tapi nek lesane menyakiti orang lain, mencaci orang lain, nuduh wong liya, zalimi wong liya, ya, dan sebagainya, maka sebanyak apapun ibadah kita, pahalanya itu akan kosong, ditransfer kepada orang yang kita sakiti. Paham ya? Nah, ini penting, Pak. Ini ilmu juga. Artinya apa? Oh, lek ngono aku ibadah selama iki demi wong, gak oleh apa-apa. Lah saiki sadar wis, wallah billah demi Gusti Allah. Ngoten nggih. Abot to Pak, ngerti abot. Semua kudu harus belajar. Nggih. Nah, lek ibadah bener, Pak. Ibadah bener niku nyuwun sewu, pasti wong iku duwe rasa syukur dumateng Allah. Karena apa? Orang taat itu pasti melahirkan sikap-sikap yang dekat dengan kebaikan Gusti Allah
sikap syukur, pasti sikap ikhlas ono dan sebagainya. Niku sing dibales kali tiang-tiang enggak ikhlas, jok kuatir ya. Niki sampean gak tenangan dunya, gak tenang, titik ngurusi wong, titik ngurusi wong, titik kegiatan liya sing keapian, ojo kuatir, gak tenang waktuku, tapi sampai menciptakan saldo ketenangan di rekening akhirat besok fi yaumil qiyamah. Niki penting nggih. Niki perlu di sterek malih kula panjenengan niki. Sterek malih ngaten nggih. Lah wonten Mbak kisah malih ngaten gak sadar nggih. Kula sampean cek sterek niki. Ono niki dalam riwayat ya, riwayat hadis, malah hadis niki. Riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Termes Uzbekistan. Juga wonten ten kitab Musnad Ahmad Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Napa hadise? Nabi dawuh cerita ono dua saudara Bani Israel, dua saudara kembar Pak. Niki situe niku pendosa, situe ahli ibadah. Singkat cerita, ketika di akhirat bertemu Allah Subhanahu wa taala, ono perintah Gusti Allah nang malaikat, "Hei malaikat, sing dosa-dosa iku lebokno swarga." Pendosa ini Mbak mlebu swarga. Iku sing ahli ibadah dulure lebokno neraka. Akhirnya protes ahli ibadah iki mau, Gusti Allah, aku ahli ibadah." Nah kok neraka? Apa jawaban Allah? Sampeyan iki merasa paling suci, merasa paling benar, merasa tidak mbek aku sebab ibadahmu, tetapi lesanmu selalu menuduh saudaramu pendosa. Awas mlebu neraka, awas mlebu neraka, hati-hati, salah awakmu, aku sing bener. Nah, sing pendosa, sing berdosa mlebu swarga, sing ahli ibadah mlebu neraka. Pahalamu entek sebab ngelokno dulurmu sing ahli maksiat. Padahal rungokno ahli ibadah, dulurmu ahli maksiat iku durung mati, iku tobat dumateng aku Gusti Allah. Entek dosane, dosamu sing nyakiti dulurmu nuduh neraka. Sampai kok njoko wilayahku. Niki lebok neraka. Hati-hati Pak. Makanya jangan sampai kita merasa ahli ibadah luwe mulya, luwe alim, luwe suci teko wong liya, meskipun orang itu ahli maksiat. Siapa tahu sebelum dia mati dia bertobat dumateng Gusti Allah, maksiate berhenti, dosane ilang. Kita yang sering menuduh salah, dosa durung entek, sampean durung tobat mati. Ayo. Niki rahasia Gusti Allah. Wes gak mare-mare nyeritain Umar pun. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baleni sing dados penyelamat dari api neraka salah satunya adalah istiqomah salat dalu. Nggih, Bu. Sampeyan kepingin ono amalan gampang, amalannya gampang. Tapi sampeyan oleh dungane 70.000 malaikat. Purun Bu. Ono amalan gampang ya, terbukanya pintu langit, dungane makbul dan diikuti oleh 70.000 malaikat. Purun. Ayo purun mboten. Purun. Nah, lek ora critakno nggih. Lah, Imam Ghazali rahimahullah dan kitab Bidayatul Hidayah nggih, juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah niku dawuh, ada waktu yang mustajabah dan terbukanya pintu langit. Nggih. Nah, penasaran sampean kan? Waktunya adalah ketika masuk waktu zuhur sampai sholat dilaksanakan. Ketika masuk waktu
zuhur sampai sholat dilakukan berjamaah. Niku waktu sing mustajabah, pintu langit terbuka. Nggih. Bang, sik mangke mawon nggih. Sane kita. Nggih mawon wis. Hadis. Sambung zuhur mangke nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, salat niku sudah ditentukan Gusti Allah. Lek sampean tahu krungu ana kelompok yang mengatakan salat wajib dan Quran niku cuma 3 waktu, maka dia tidak pernah membaca tafsir penjelasan dari ulama ahli tafsir, ulama sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kontemporer niku sepakat sedaya dan Quran niku tetep ada 5 waktu. Lek maca saayat tok sampean terkecoh. Contoh dan surat Al-Isra 78 niku termaktub 3 waktu sholat, tapi orang itu tidak membaca surat Hud ayat pinten 114 ono waktu luruh maneh. Hati-hati lho Bu. Saiki wong akeh hafal Quran, akeh ngaji tafsir Quran, tetapi tidak mau mutolaah, murojaah kitab-kitab ulama tafsir yang sebelumnya. Sing dijogo imame dhewe, sing dijogo apa? Ulamae dhewe, ustadze dhewe, gak gelem njogo pendapate ulama-ulama yang banyak sebagai ahli tafsir. Nggih. Nah, niki ya wis kok dawa masalah niku nggih. Dadi tafsir ayat itu kudu ndelok ayat liyane, kudu ndelok perintah Kanjeng Nabi, sing dilakoni Kanjeng Nabi, kudu ndelok kesepakatan ulama. Oh ternyata syariat mengatur sholat ada 5 waktu, bukan 3 waktu. Hati-hati. Sakniki tasih wonten kelompok ngoten niku sing ngarani sholat mek 3. Jare sampean, nak 3 gak akeh. Tapi salah ya. Nah, niki para hadirin rahimah hadis kakek. Waktu zuhri idza zalatis syamsi. Waktu zuhur itu adalah ketika lengsernya matahari. Wa kana dzil rajuli katulihi malam yahdzur al asri. Jadi waktu zuhur niku napa? Ketika lengsernya matahari condong ke barat. Nggih. Dan itu seperti sampean ngadeg Pak. Nggih. Ngadeg itu panjangnya ya katuli koyok panjange rojul tadi berdiri ya. Nah, jadi waktu zuhur niku dimulai sejak matahari tergelincir ya, sampai bayang-bayang seorang sama dengan tingginya, katulihi sama panjangnya bayangannya ya, dan itu kalau berakhir belum masuk waktu asar ya, waktu awal waktu akhir. Kalau baleni, waktu awal duhur adalah sejak matahari zawal. Zawal itu tergelincir ke arah barat, lepas dari waktu istiwa. Istiwa niku waktu matahari tepat di tengah-tengah matahari atau matahari tepat di atas kepala kita. Itu waktu istiwa. Lah, setelah matahari cenderung di tengah-tengah, kemudian geser titik ke arah barat, itu namanya idza zalatis syamsi, tergelincirnya matahari. Baru dimulai waktu sholat duhur. Kemudian akhirnya salat zuhur nopo? Akhir zuhur niku adalah bayangan suatu benda sama dengan ukurannya benda tersebut. Tongkat didekno, kemudian delok bayangane, lek bayangane padha mek tongkate, maka itu akhir dari salat duhur. Niki pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hambali, kecuali Imam Hanafi yang mengatakan akhir waktu zuhur adalah bayangan 2 kali panjang dari benda tersebut. Nah niki makane negara sing melu Hanafi niku asahe rada sore.
Nggih, niku kudu semerep iku asar jam 4 ya. Adzan jam 4 terus pundi niku. Mungkin Hanafi, mungkin juga ngenteni wong mule teko sawah. Sampai gak ngenten salat, gak ngenteni wong teko sawah, sampai adzan dhewe, isih sampean ada adzan dhewe, qomat dhewe, imam dhewe, kalau jamaah. Jadi ngenteni wong teko sawah, bener niku. Nggih, menawa napa? Niki. Lah, para hadirin rahimakumullah, nggih, niku waktu istiwa nggih di atas kepala kita. Lek geser titik itu waktu zawal. Lah, fikih mengatur antara waktu istiwa matahari tengah di tepat di atas kepala kita sampai zawal menggelincir berapa waktunya? Para ulama fikih menghitung kurang lebih adalah 2 menit dari istiwa. Atau untuk al-ikhtiyat, kehati-hatian, ulama juga mengatakan ditambah 2 menit, jadi 4 menit dari waktu istiwa zuhur. Paham? Itu baru waktu zuhur, waktu zuhur. Para hadirin rahimakumullah, ana hadis ngeten, keutamaan menjaga sholat sunnah qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur. Niki hadis Kanjeng Nabi. Niki riwayat bojo Kanjeng Nabi Ummu Habibah radhiyallahu anha sing wafat tahun 666 Masehi di Baqi Madinah. Riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Nasai dan sebagainya. Napa dalile hadis? Man hafadhah, sapane sing jaga ala arba'in rakaatin atas 4 rakaat qabla dzuhri sadurunge zuhur fa arba'in ba'daha dan 4 rakaat setelah zuhur haramahullahu maka Allah mengharamkan dirinya alan nar dari api neraka. Hadis hasan. Paham Bu? Niki bojo Kanjeng Nabi. Ditambah keterangan Imam Ghazali, Pak, rahimahullah, dan kitab napa? Kitab Bidayatul Hidayah dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Beliau mengatakan bahwa waktu itu setelah istiwa sampai sholat mau dilakukan zuhur itu adanya waktu bahwa pintu-pintu langit dibuka. Makanya disunahkan memanjangkan qobliyah zuhur dari 2 rakaat menjadi 4 rakaat dan nanti dia akan diamini oleh 70.000 malaikat ya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan setelahnya meminta ampun kepada Allah untuk dirinya sampai malam hari. Oh, sampai zuhur petang rakaat, mari zuhur petang rakaat, didungakno saya bengi, meneh saya bengi, sampai bengi terus nih kan. Eco mboten? Eco. Api angel. Sawangane gampang, gampang. Petang rakaat biarba'in rakaatin, petang rakaat gampang, qablaha ba'daha gampang. Suwe-suwe sampai gak niate tepak, gak temenan bosan. Enggak, hati-hati Pak. Istiqomah itu gampang, angel sing gampang istirahat. Gampang. Napa hadise innaha sa'atun tuftahu fiha abwabas sama. Sak temene waktu zuhur niku, sak dereng salat zuhur ya. Sa'atun adalah waktu tuftahu fiha, dibuka di dalamnya apa? Abwabas sama, lawang-lawange langit. Hadza waqtun tuftahu fihi abwabas sama, ini adalah waktu mustajab ketika dibuka pintu langit. Inna abwabas samai tuftahu ila zawali samsi, dimulai dari zawal waktu masuk sholat zuhur. Oh, tolong hadis nih kebunan kurang kuat ya. petang rakaat. Terus pun dilektan griya salate tetep petang rakaat.
Dalam hadis gak ono keterangan fil masjidi. Pokoknya sadurunge zuhur petang rakaat, rong rakaat. Sabarene rong rakaat. Niku akan diamin oleh malaikat 70.000. Tapi ono syarate. Ha iki. Syarat itu diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Makkah dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidatul Hidayah. Napa beliau mengatakan, ya, kalau kita 4 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, maka dengan catatan anna man sholahunna, barang siapa yang ingin sholatnya 4 rakaat, ya, kemudian fa'ahsana, maka baguskan ruku'ahunna, rukuk mereka, wasujudahunna, sujud mereka, dan bacaan mereka setunggal. Jadi kita harus belajar ilmu sholat tentang rukun, sunnah, bacaannya dan sebagainya. Maka apa? Sholat mahu sab'una alfi malakin, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu ilal lail, mereka memintakan ampun kepada Allah sampai malam hari. Paham nggih? Jadi 2 syarat. Siji syarate niku sampeyan kudu menyempurnakan ruku'e, sujude, bacaan salat. Yang kedua tidak batal. Nah, nggih. Mbok iku nok masjid, mbok nok musala, mbok nok omah, ini adalah pahala yang besar dengan amalan yang ringan. Akeh dalile. Enak kan? Angel lah, coba Bu, coba. Tapi angel. Nggih, sawangane gampang. Allahu Akbar, anake nangis. Ayo. Allahu Akbar, celuk bojone, amen. Weh, kodeane akeh. Nggih, nggih. Pun nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi untuk awal waktu zuhur niku setelah gelincir matahari zawal itu ijma ulama, semua sepakat, Pak. Awal waktu zuhur. Tetapi ulama beda pendapat ketika bahas akhir waktu zuhur. Niki direkam kali Imam Ibn Rus Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1196 Masehi di Maroko dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau mengatakan ada 2 pendapat akhir zuhur. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Imam Abu Thawr, Imam Az-Zahiri niku mengatakan akhir waktu zuhur adalah bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Ya. Mazhab Hanafi beda. Apa mazhab Hanafi? Bayangan benda itu 2 kali panjang dari bendanya. Niki mazhab Hanafi. Paham nggih? Nah, niku beda pendapat pada akhir salat zuhur. Yang sewu sampean keturun, sampean kerja, mulai jam 2:30, kate adzan asar, ana uzur nggih. Kemudian cepet-cepet sampean salat, tibano ketika oleh 1 rakaat ana adzan asar. Allahu Akbar, sampeyan tenang apa gak tenang? Kupuh apa gak kupuh? Bu, sampeyan teko blonjo, teko kerja, teko metu, sembahyang zuhur, 1 rakaat moro-moro adzan asar. Sampeyan lanjutkan apa sampeyan hentikan? Lanjutkan saja. Sebab sapa wonge sing ngumani 1 rakaat salat, nggih, faqad adraka shalah, maka dia ngumani salat itu. Hadis sahih Kanjeng Nabi. Paham nggih? Cuma ulama beda pendapat. Pertama dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kalau kita sholat oleh 1 rakaat kemudian ono adzan sholat liya, misal sampai sholat zuhur oleh 1 rakaat
kemudian azan asar, maka lanjutkan. Maka sampai dikatakan faqad adrakas shalah, sampai tetap dikatakan ngumani salat zuhur. Lanjutkan sampai selesai. Paham nggih? Kosa gopo. Ya. Yang kedua dari mazhab Hanafi, mazhab Hambali beda. Ukurannya adalah ketika sampai takbiratul ihram, kemudian ono adzan asar, lanjutkan. Dua pendapat. Tapi kita pengikut mazhab Syafi'i, oleh sak rakaat dikatakan sempurna oleh adaan. Ngoten, paham nggih? Ojo kupuh sampean. Allahu Akbar, sol rukuk sujud ngadeg maneh sak rakaat. Allahu Akbar. Kupuh. Utuk. Wis calai salate gak sempurna, wis terakhir, wis gopo kabeh, gak garuan. Tetep lanjutkan. Sing sering itu maghrib. Nggih. Asar maghrib. Nggih kula pengalaman, Pak. Jadi waktu maghrib pendek nggih. Itu nang isya. Ya, asar ke maghrib ke isya. Ya, sholat maghrib misalnya ini terakhir sholat deh. Nah, oleh sak rakaat adzan isya, lanjutkan selama sampai sudah mendapat 1 rakaat, lanjutkan sampai selesai. Mari selesai, lanjutkan sholat isya, enak sambung mana. Tapi ojo ngono Pak, kau ilok. Pun nggih. Pun. Kalau lanjutkan ya, para hadirin rahimakumullah, bagaimana wong lek salat selalu di akhir. Nggih, selalu di akhir. Niki dua makna, Pak. Wong lek salat fi akhiri shalah, nggih, fi duburi shalah, fi duburi waktu shalah. Di belakang waktunya salat ada dua makna. Siji, maknane niku wong iku memang ngundur-ngundur salat sebab gak gelem sembayang. Paham? Engko ae. Allahu Akbar. Lho, entek waktune wis bablas. Niku wonten ngoten niku kathah niki. Dan itu kalau dilakukan maka dicap sebagai tafritus shalah, orang yang meremehkan sholat. Lek wong sebelah langsung kafir sampean gak sholat, enggak itu. Lek sengaja gak sholat sampean kafir. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan walaupun dia gak sholat, dia orang fasik, maksiat besar, tetapi dia kalau iman kepada Allah tetap dianggap Islam. Engko urusane nang akhirat, urusane Gusti Allah. Ojo kafir kafir sakarepe dhewe niki kan. Ya. Nah, yang kedua, mengakhirkan sholat ya sampai batasannya sampai belum habis waktunya, ala waktiha, di atas waktunya. Ya. Apakah boleh? Boleh. Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah dikatakan boleh, terutama bagi yang punya hajat, punya uzur atau halangan-halangan yang lain sehingga dia sholatnya di akhir waktu. Tapi ya apa tetap afdholiyah fi awali waktiha. Jadi bukan wajib dan sunnah, akhir, awal, akhir, tengah, niku soal afdholiyah, soal keutamaan. Sing sholat di awal waktu khususnya berjamaah, Pak, niku termasuk hadis Kanjeng Nabi apa? Dia termasuk yang dicintai Gusti Allah. Sapa wonge sing sholat nang awal waktu terus nggih, pemane berjamaah terus awal waktu, maka dia termasuk man ahabbu ilallah, dia dicintai Gusti Allah. Al-mahbub pangkate, Pak. Al-mahbub, orang dicintai Gusti Allah. Sampai bukan habib, bukan habaib, tidak masalah. Tapi aku ahabbu ilallah, dicintai Gusti Allah dengan amalan waktu sholat di awal dan terus berjamaah sampai meninggal dunia. Angel mana? Nih, angel mana nih? Nah, pun jadi yang bukan wajib sholat awal waktu bukan urusan hukum wajib gak wajib,
tetapi terkait dengan keutamaan, terkait dengan afdhaliyah atau fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah ono hadis ngeten, Pak, nggih. Ibnu Hajar Asqalani pengarang kitab Bulughul Maram, tapi dalam kitab yang lain, kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau dawuh keutamaan sholat pada waktunya itu sateliti, kata beliau, ada 3 isi hadis yang berbeda. Satunya berisi ala waktiha, satunya matanya li waktiha, satunya fi awali waktiha, beda. Tetapi beliau mengatakan tetap ketiganya maknanya adalah afdal di awal waktu. Sahabat takon ngeten, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Amal apa yang paling bagus sing dicintai Allah? Nabi dawuh, ayu al amali ahabbu ilallah, ya, adalah sholat di awal waktu. Sama sudah mahbub sampean, dicintai Gusti Allah. Ngeten nggih. Jadi mau mencapai derajat habib, mahbub, ya, niku salah satunya adalah amalan menjaga sholat di awal waktu. Tapi angel, tapi angel, Pak. Tapi jok kuatir. Sing di uzur ngeten, Pak, ono dalil nggih dari sahabat Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah niki adalah sahabat Nabi sing wafat tahun 697 Masehi di Mekah. Adalah muadzin Kanjeng Nabi di Masjidil Haram. Jadi muadzin Nabi di Nabawi sinten? Bilal bin Rabah. Ono Ummi Maktum, ono Ziyad bin Al-Haris dan sebagainya, ada 5. Tapi terutama ono satunya Al-Qaras, ya. Niku Al-Qaras niku di Kubah. Ono muadzin di Mekah, diangkat Kanjeng Nabi dikongkon azan nang Masjidil Haram. Yang pertama adalah sahabat Abu Mahdhurah sing rambutnya sampai lemah. Tuwa rambutnya gak iso diketok. Kasih ketok nopo sebab ketika dibeat masuk Islam dijemok rambutnya kali Kanjeng Nabi masih dawa sak lemah, yoga ambu, yoga kriwal-kriwul, yoga apik dan bau wangi. Itulah rambutnya Abu Mahdhurah, sahabat Nabi, muadzin pertama diutus Nabi di Masjidil Haram. Lo rambut dawa gole Abu Mahdhurah sahabat Nabi rambutnya dawa. Imam Ghazali rambutnya ya dawa. Akeh sing rambut dawa. Tapi kudu rapi, Bu. Rambut dawa gak tau keramas maren. Akhirnya gak sarang gak dadi rambut dawa, sarang tumo. Niki. Pun titik kalau tambahi penting nggih. Ketika orang, beliau mengatakan, niki riwayat Imam Ad-Darqutni, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, nggih. Awalul waktu ridwanullah. Sapane wong sing salat di awal waktu salat, ridwanullah, maka dia oleh keridhoane Gusti Allah, nggih. Wa ausatuhu rahmatullah. Sapane wong salat di tengah-tengah waktu salat, tetap oleh rahmat Gusti Allah. Ya. Kemudian wa akhiruhu afwullah. Siapa sholat di akhir waktu sholat belum habis waktunya, maka dia oleh ampunan Gusti Allah. Dicangkep ngeten, Pak. Sapa wonge sing di awal waktu oleh kabeh. Ngoten. Ya oleh ridho Gusti Allah, ya oleh rahmat Gusti Allah, ya oleh ampunane Gusti Allah. Lek sampe salat tengah-tengah waktu oleh rahmat tok, di akhir waktu oleh ampunan tok, tapi di awal waktu sampai oleh kabeh. Enak apa enak, Bu? Enak, tapi angel maneh.
Pun jam 8:30 nggih. Kita lanjut pada Rabu yang akan datang, waktu sholat asar nggih. Nanti saya ceritakan besok nek prei nggih. Waktu mustajabah sebelum maghrib dan itu mustajaban jiddan. Ya, kabul temenan niku. Wonten hadise ana riwayate ana amalane meni Rebo cek teko sampean cek ngrungokno cek penasaran nggih. Terkait rezeki niku rezeki sadurunge maghrib wonten jalpur rezeki waktu sadurunge maghrib naik rezeki ana amalane ya pun nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil hamad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad